di video kali ini kita akan belajar mengenai wujud benda dan perubahannya. Simak videonya ya. Nah, teman-teman nih, pasti tahu kan di sekitar kita tuh banyak sekali benda-benda. Nah, benda-benda itu ada apa aja sih? Itu berdasarkan wujudnya bisa dibagi dalam 3 kelompok. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, yang pertama nih, kita bahas benda padat dulu ya. Benda padat itu ciri-cirinya yang pertama memiliki partikel penyusun yang rapat dan juga teratur. Nah, akibatnya ini menyebabkan benda padat itu memiliki bentuk yang tetap. Contohnya, misalnya kita menaruh pensil. Pensil itu salah satu benda padat ya, ditaruh di dalam gelas. Nah, pensil itu tetap berbentuk pensil, nggak berubah jadi bentuk gelas seperti itu. Nah, selanjutnya, benda padat itu juga memiliki volume yang tetap, tapi juga bisa diubah, misalnya dengan cara dipotong. Kayak misalnya kayu, benda padat, dipotong-potong, dipukul menjadi meja. Berubah bentuknya, berubah volumenya, seperti itu. Nah, tapi ada juga nih benda padat itu kan biasanya keras ya, dan juga mempunyai bobot yang berat gitu. Tapi nggak semuanya kok. Ada juga benda padat yang dia itu ringan, contohnya kapas gitu ya. Ada juga kertas gitu. Ada juga benda padat yang dia itu lembut nih, seperti misalnya spons sabun cuci piring. Cara yang kedua nih, ada benda cair. Ciri-cirinya, yang pertama, partikel penyusunnya itu kurang rapat. Nah, karena tidak serapat pada benda padat, itu menyebabkan bentuknya itu tidak tetap. Nah, atau bisa juga dibilang mengikuti wadahnya. Misal, kita menuang air. Air itu adalah salah satu contoh dari benda cair. Air, atau minyak, atau cat, atau susu juga bisa. Itu kalau misalnya kita tuang pada gelas, bentuknya kan mengikuti gelas kan? Nah, tapi kalau misalnya kita pindahkan ke dalam mangkuk, ya bentuknya mengikuti mangkuk gitu. Jadi dia mengikuti wadahnya. Nah, yang ketiga, ciri-ciri benda cair itu adalah mengalir dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Contohnya air terjun. Jadi kan ada sungai yang di atas dan sungai yang di bawah gitu kan. Air yang dari atas turun menjadi air terjun, lalu dia mengalir lagi ke yang sungai yang di bawahnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga nih, ada wujud benda gas. Kita lihat ya ciri-cirinya. Yang pertama, tidak rapat partikelnya. Nah, partikel yang tidak rapat ini menyebabkan benda gas itu biasanya tidak terlihat. Dan bahkan hampir nggak bisa disentuh gitu ya, karena wujudnya kayak nggak ada, tapi sebenarnya tuh dia ada, bisa dirasakan kayak gitu ya. Nah, benda gas itu dia ada tambahan lagi sih ciri-cirinya. Yang ketiga itu bentuknya mengikuti wadahnya. Misalnya gas itu diletakkan ke dalam balon, jadi bentuk balon kan, dan atau dimasukkan ke dalam tabung gas LPG gitu, itu juga bisa. Nah, terus contoh-contoh benda gas nih ya, ada misalnya udara yang kita hirup, oksigen gitu, atau angin, atau ada apa teman-teman, ada yang sering buang angin nggak, kentut, bau, itu juga salah satu contoh dari benda gas gitu. Oke? Yuk. Nah, tadi kan kita udah belajar nih tentang wujud-wujud benda ya kan. Nah, sekarang kita belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, misalnya nih, dari tadi kan kita udah tahu ada benda padat, benda cair, benda gas gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka berubah satu sama lain, itu peristiwanya seperti apa ya namanya? Kita mulai dari ini dulu. Benda padat menjadi benda cair, itu disebut dengan mencair. Nah, ini contohnya kayak es batu nih. Es batu dia kan benda padat. Kalau ditaruh di tempat yang panas, yang hangat, dia akan mencair dan berubah menjadi air gitu ya. Hasilnya, wujudnya cair seperti itu. Lalu, kebalikannya nih. Kalau misalnya dari cair ke padat, itu namanya membeku. Contohnya, yaitu tadi misalnya air, terus nanti dibekukan ke dalam freezer ya, nanti dia menjadi padat atau jadi es batu kayak gitu. Terus selanjutnya ini, misalnya dari ini deh, cair, benda cair berubah jadi benda gas, itu disebutnya dengan menguap.
Nah, contohnya itu, misalnya kita lagi manasin air nih di kompor ya kan. Terus tiba-tiba airnya menyusut. Itu bukannya dia hilang, tapi dia berubah bentuk menjadi uap air gitu. Airnya tadinya itu bentuknya cair, berubah menjadi gas, jadi uap air. Ya. Nah, kalau dari gas ke cair itu disebut dengan mengembun. Nah, peristiwa mengembun ini contohnya bisa kita lihat waktu pagi hari. Biasanya itu di dedaunan itu ada titik-titik air kecil-kecil gitu kan. Nah, padahal tuh malamnya nggak hujan. Nah, itu sebenarnya adalah akibat dari perubahan uap air yang ada di udara menjadi titik-titik air yang ada di dedaunan tadi gitu. Jadi dari gas tadinya uap air berubah menjadi titik-titik air, yaitu yang fase cair gitu ya. Terus lanjut nih, dari gas ke padat itu disebut dengan mengkristal. Nah, peristiwa mengkristal ini contohnya adalah butiran salju. Butiran salju tahu kan, yang dingin-dingin itu loh, yang putih-putih. Nah, kenapa bisa dibilang dia itu perubahan dari gas ke padat? Karena salju itu dia terbentuk dari uap air. Uap air itu kan fasenya gas, wujudnya itu gas. Nah, dia itu berubah menjadi padat. Butiran salju itu padat, makanya dia disebut mengkristal seperti itu ya. Nah, setelah itu yang terakhir nih, dari padat ke gas itu disebut dengan menyublim. Nah, menyublim ini contoh kasusnya itu kapur barus. Nih, teman-teman tahu kan kapur barus yang biasa di lemari itu? Nah, kapur barus itu kan bentuknya padat, ya kan? Karena dia lama-lama habis, itu dia tuh bukannya mencair, bukan hilang diambil orang, enggak. Itu tuh sebenarnya berubah menjadi gas gitu ya. Karena ya kalau misalnya kita buka lemarinya juga jadinya nggak apel, nggak bau gitu kan. Nah, jadi harum gitu. Harum itu adalah wujud gas gitu. Jadi kapur barus itu dia menghilang menjadi gas, itu disebut dengan menyublim gitu. Selanjutnya nih, karena tadi kita udah belajar tentang perubahan wujud benda, sebenarnya ini tuh masih dibagi lagi menjadi dua kelompok ya, dua kelompok sifat. Jadi ada yang sementara, ada juga yang permanen. Nah, yang sementara itu adalah perubahan yang dia itu bisa berubah lagi ke wujud asalnya gitu. Dan ini disebut dengan perubahan fisika, kayak gitu ya. Nah, contoh perubahan fisika itu misalnya nih, tadi air. Air bentuknya cair, wujudnya cair. Terus dibekukan di dalam freezer menjadi es batu, menjadi benda padat. Nah, benda padat tadi misalnya terkena suhu hangat, dia akan mencair lagi, menjadi air lagi, menjadi cair lagi. Jadi yang tadinya cair, padat, balik ke cair lagi gitu. Itu perubahan fisika. Selanjutnya, yang permanen, karena ini kebalikannya sementara, jadi permanen ini tidak bisa balik ke wujud asalnya gitu ya. Atau disebut juga dengan perubahan kimia. Contohnya itu misalnya kalau kita membakar kayu, kayu itu berubah jadi arang, tapi arangnya itu nggak bisa berubah jadi kayu lagi, kan? Nah, itu disebut perubahan kimia, gitu. Ya, itu tadi pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar ya, teman-teman. Misalnya bingung, bisa nih tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa jaga kesehatan juga, dan sampai jumpa di video selanjutnya.